Halo semuanya, nama gue Minsulu. Dan kali ini gue mau lanjutin lagi kisah dari Iwahime chapter keempat yang berjudul Kizuato Hime atau Indonya Putri yang Terluka. Seperti biasa, rekapnya Iwahime adalah VN gynecolog yang bercerita tentang Sujumu yang terlibat oleh 4 gadis terkutuk yang ingin menghancurkan dunia. Dimulai dari Toei yang melukai orang lain karena yang diincar oleh ayah tirinya, Lilia yang tak bisa mencintai tubuhnya sendiri, dan yang terakhir Subakiko yang menyakiti dirinya sendiri. Jadi langsung saja. Tutur Subakiko dimulai dengan obrolan Kanae, Lilia, dan Subakiko tentang seberapa hebatnya Sujumu. Tampan, bijak, keren, semuanya dibahas di sana. Awal ini terjadi ketika klub sosial menolak membersihkan kuil yang artinya Lilia tidak akan bertemu dengan Sujumu palsu. Tapi itu tidak mengubah fakta kalau Lilia mencintai Sujumu. Singkat saja, Kanae secara belak-belakan mengatakan bahwa dia mencintai Sujumu yang tentu saja membuat Lilia kesal. Tetapi yang menjadi titik pusat di sini adalah Subakiko. Subakiko masih bingung apakah perasaannya ini cinta atau tidak. Tapi Kanae pun membuat sebuah taruhan. Taruhan di mana masing-masing dari mereka akan memasak untuk Sujumu, dan barang siapa yang merasakannya paling enak, maka orang itu boleh mengutarakan perasaannya dan yang kalah tidak boleh mengganggu. Di situasi ini Subakiko sangat terpuruk. Subakiko sama sekali tidak bisa memasak. Bahkan sebenarnya, dulu Subakiko adalah ketua geng yang tidak ada feminimnya sama sekali. Memikirkan betapa pentingnya merasakannya, Subakiko mengintip dari balik jendela. Ia melihat Sujumu yang sedang berlatih dengan pakaian dojonya. Terbayang Sujumu menerima cinta dari dia maupun Kanae. Tiba-tiba dadanya terasa sakit. Ia tak mau membayangkannya. Ia ingin Sujumu ada untuknya, ada untuk menemaninya, ada untuk segala-galanya. Subakiko pun akhirnya sadar kalau ia juga mencintai Sujumu. Ia ingin menikahinya, hidup bahagia bersama. Tetapi ia sadar betul bahwa dirinya sama sekali tidak feminim. Jauh sekali. Musik rock, kamar bantakan, atribut besi, dan ucapan makian kebencian sangat terpampang di kamarnya. Itu memang masa lalunya, tapi Subakiko masih belum bisa membuang masa lalunya. Merasa tak berdaya, dia mencoba tidur. Kenapa aku bisa terjebak di suatu geng? Mencoba mengingat apa yang terjadi, Subakiko hanya ingat tentang bagaimana kenangan lama. Siang itu cukup terik. Seperti biasa ia pergi ke taman untuk bermain pasir. Dengan sendok pasirnya ia mengatakan bagaikan memberikan makanan kepada suaminya. Itu memang fantasi sebuah anak kecil. Keluguan, tingkah laku. Semuanya terlihat damai hingga muncul sosok monster dari belakang. Subakiko tak bisa bergerak. Ia ingin lari, tetapi ia tak bisa. Monster itu berbicara dengan suara yang tak bisa ia mengerti. Tetapi sebelum dilahap, cahaya putih menyinari dunia mimpi itu. Hal yang pertama ia lihat ada Sujumu. Rupanya Sujumu datang ke kamar Subakiko karena mendengar teriakan Subakiko. Subakiko senang karena Sujumu ada untuk membangunkan mimpi buruknya. Tetapi, kamar yang ingin Subakiko sembunyikan dari Sujumu kini terbongkar. Subakiko menangis, tak mau berhenti. Dunia baginya sudah hancur. Ia sudah tak bisa menikahi Sujumu. Rasanya mau mati saja. Di sana Sujumu sama sekali tidak memsalahkan tentang kamar Subakiko, tapi Subakiko sangat ingin merasakan hal ini dari Sujumu. Di sana Subakiko sangat belak-belakan. Pasal dengan keadaannya, Subakiko memohon untuk menjadikannya sebagai pacarnya. Segala kekurangannya akan ia perbaiki. Ia akan menjadi istri ideal bagi Sujumu. Singkat saja, di luar dugaan Sujumu menerima cintanya. Tetapi di sisi lain, Lilia dan Kanae malah kecewa kepada Subakiko karena muncul start lebih dari awal. Perselisihan di antara mereka pun tak terhindarkan. Di sana amarah mereka meledak-ledak. Sujumu mencoba melelai, tetapi tak ada yang bisa menghentikan pertengkaran antar gadis-gadis. Singkat saja, Sujumu terus memikirkan tentang Kanae, Lilia, dan Subakiko. Sujumu mengerti dan paham bahwa ketiganya sedang memperebutkan dirinya. Tapi Sujumu tak ingin jika ada pertengkaran di antara mereka. Hingga ia tertidur, ia memimpikan hal-hal aneh. Mimpi saat lehernya tersusuk, Kanae yang menjadi ulat, Lilia yang melahirkan dirinya sendiri.
Semuanya menusuk dalam pikirannya, hingga tiba-tiba ia berada di suatu alam hitam. Tidak ada apa-apa di sana selain lonceng besar dan juga hujan hitam. Seketika ia mendengar suara Tsubakiko meminta tolong yang berasal dari lonceng besar itu. Sujumu berusaha mengangkatnya, tetapi lonceng itu terlalu berat baginya. Satu-satunya cara hanya menghancurkannya. Tetapi yang Sujumu miliki hanyalah kepalan tangannya. Tak diduga, Toe duduk di atas lonceng itu. Tatapannya seperti orang yang melihat tikus terjebak kepada sebuah tong berisi air. Toe mengatakan bahwa semuanya sia-sia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Tsubakiko. Tidak akan ada yang selamat. Semuanya akan tenggelam pada danau kutukan yang tak berujung. Tetapi meskipun begitu, Sujumu, 何の意味があってずっと修行を重ねてきたのか。僕は今日まで分からなかったけれど、誰かを救うためにこの拳を捧げられるなら本望だ。 latihan yang selama ini ia jalankan, apakah semuanya demi ini? Latihan yang diwariskan pada garis keturunannya. Toei tidak mempercayai apa yang ia lihat. Lonceng besi itu benar-benar hancur oleh pukulan manusia. Tsubakiko dengan tanduk pusat di kepalanya keluar. Suaranya pelan karena lelah, tetapi Sujumu pada akhirnya terbangun dari dalam mimpinya. Ia merasakan sebuah firasat buruk di sekolah. Sesuatu yang sangat buruk. Tanpa banyak basi, ia langsung pergi ke sana. Di sisi lain, Kanae, Lilia, Tsubakiko bergandengan tangan dan menyatukan tanduk mereka. Jati diri mereka tidak ada di sana. Mereka seperti lelah dirasuki sesuatu. Mereka saling mematahkan diri mereka. Darah bercucuran terus-menerus, tetapi tak ada rasa sakit di mata mereka. Kembali lagi ke Sujumu. Akhirnya Sujumu sampai di sekolah, tetapi Sujumu berlari ke arah ledakan, tetapi yang ada di sana hanya Tsubakiko seorang. Itu bukanlah Tsubakiko lagi. Tangannya tak berbentuk, wajahnya kosong, tubuhnya terbakar tetapi ia tak bereaksi sama sekali. Merasa tak bisa berbuat banyak, ia pun memeluk Tsubakiko itu tanpa tahu apakah itu Tsubakiko palsu atau tidak. Sujumu akhirnya mengingatnya lagi. Sujumu mengingat semua aliran waktu yang telah terjadi selama ini. Saat Toei menusuk lehernya, saat Kanae menjadi ulat, saat tubuh Lily hancur berkeping-keping, dan sekarang ia melihat Tsubakiko memisahkan seluruh seni milik Lilia dan Kanae dengan tangannya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk mereka berempat? Sujumu pun menangis. Ia berada di titik terendahnya. Tiba-tiba sosok Toei muncul dari kobaran api. Alasan dari kutukan ini, alasan semua latihanku, semuanya, aku mengingatnya. Bersambung, baiklah minggu depan Iwaime akan berputar kembali ke zaman dulu untuk menjelaskan tentang asal mula dari kutukan ini. Memang panjang bener nih PN. Kayaknya butuh 3 atau 4 chapter lagi supaya ini PN bisa gue tuntasin. Tapi gue bakal terus berjuang. Sekian dan terima kasih. Dadah.